Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Nick Dixon. Nah, pada video hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya dalam penggunaan fungisida dan insektisida pada pohon-pohon anggur import saya yang ada di kebun Karissa. Nah, kalau teman-teman merasa video-video saya ini menarik dan bermanfaat, teman-teman bisa membantu saya dan memberikan dukungan kepada saya dengan cara subscribe, like, dan komentar di video-video saya ini. Semuanya itu sangat membantu dan bermanfaat bagi saya sebagai konten kreator. Terima kasih sebelumnya untuk dukungan teman-teman semuanya. Nah, mari kita langsung ke topik pembahasan pada hari ini. Nah, ini adalah beberapa fungisida dan insektisida yang saya gunakan ya untuk perawatan pohon-pohon anggur import di kebun Karissa. Nah, akan saya bahas nanti tentang cara penggunaannya, dosisnya, dan juga frekuensi penyemprotan pada pohon-pohon anggur import yang ada di kebun Karissa. Nah, sebelum saya ingin tunjukkan dulu ya. Ini kemarin adalah salah satu pohon saya ya yang mulai ada tanda-tanda terserang jamur embun tepung. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya. Ini ada di sini ya, ini ya. Ini jamur embun tepung ya ini ya. Nah, kemarin pagi saya cek itu mulai ada ya pada beberapa daun ini. Di sini juga ada sedikit ya. Nah, di sini juga ada sedikit tanda-tanda terserang jamur embun tepung. Nah, begitu saya lihat ada mulai munculnya jamur embun tepung pada daun-daun saya ya. Ini ya teman-teman ya. Kemarin pagi saya cek ada, sorenya saya langsung melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida ya. Nah, untuk penanganan jamur-jamur seperti ini ya, terutama di musim penghujan. Nah, sekarang di Pontianak kan sudah masuk musim penghujan ya, hampir hujan setiap hari ya, dan juga angin kencang. Nah, penanganannya harus cepat ya teman-teman ya. Kalau tidak, penyebarannya itu akan sangat cepat. Nah, ini ya. Nah, di sini juga. Nah, ini kemarin sore saya semprot, ini langsung sudah kelihatan efeknya ya. Ini langsung, kemarin sebelumnya jamurnya tuh putih-putih ya. Embun kayak tepung begitu ya. Nah, ini setelah disemprot sudah ada tanda-tanda mulai sembuh, tapi belum sembuh total nih. Tapi jadinya ada bercak pada daun yang terserang jamur. Nah, ini nggak masalah ya. Yang penting penanganannya harus cepat. Nah, pada saat teman-teman melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida pada pohon-pohon anggur import teman-teman semuanya, itu jangan hanya disemprot daunnya saja ya, daunnya ya. Tapi juga batang-batang tersier ini juga disemprot ini ya. Kemudian batang-batang sekunder ini ya, ini juga disemprot ini. Semprot ya, semprot dengan rata ya. Karena kadang juga batang-batang ini bisa terserang jamur ya teman-teman ya, atau juga bisa terserang hama ya. Ada sejenis ulat itu yang bisa masuk sampai ke dalam itu. Ini ada salah satu tersier ini. Nah, ini kena hama ini bukan jamur ya, ini kena hama ini, sampai pecah kayaknya ya. Nah, ini perlu kita waspadai. Jadi sekunder ya. Nah, tersier juga primer juga kita semprot ini teman-teman ya. Ini tersiernya kita semprot dengan rata juga ya. Jadi batang, daun ya, primer, sekunder, tersier, daun, semprot sampai rata ya. Nah, biasanya itu cukup efektif. Nah, untuk fungisida dan insektisida yang saya gunakan itu ada beberapa ya teman-teman ya, seperti ini ya. Untuk paket pertama ya, saya biasa menggunakan Amir Start Top dan juga Demolish. Ini Amir Start Top, ini Demolish ya. Nah, untuk paket kedua yang saya gunakan itu Curacron dan Nativo. Nah, kemudian
perekatnya saya menggunakan Agristik, ya, Agristik. Kemudian saya menyemprotnya dengan menggunakan 1 liter air. Penyemprotnya pakai ini, pakai tangan manual ini, ya. Ini kapasitas 1 liter. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, ini kenapa banyak sekali ya fungisida dan insektisida yang dipakai ya. Karena untuk penggunaannya itu kita lakukan selang-seling teman-teman. Misalnya paket 1 ini ya, kita gunakan penyemprotan pertama. Nah, untuk penyemprotan kedua kalinya itu kita menggunakan yang paket kedua ya, gabungan keduanya ini. Nah, nanti untuk penyemprotan ketiga kembali lagi ke paket pertama. Begitu selanjutnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya jamur-jamur dan juga hama itu tidak kebal terhadap satu jenis insektisida atau fungisida, ya. Nah, untuk insektisida ini dia memiliki kandungan yang berbeda dengan Curaquon, ya. Begitu juga Amirsatop, dia memiliki kandungan yang berbeda dengan Nativo. Nah, penggunaan yang selang-selang seperti ini untuk mencegah supaya hama dan jamur tidak menjadi kebal. Karena kalau kita hanya menggunakan ini terus, nanti penggunaan jadi tidak efektif, ya. Tidak efektif. Bisa-bisa kebal atau penyembuhannya jadi susah sembuh. Daun-daun yang terserang jamur ataupun hama. Sehingga kita perlu melakukan selang-seling penggunaannya. Nah, Agristik ini adalah perekat ya. Nah, bagi teman-teman mau menggunakan yang lain juga bisa. Misalnya menggunakan sabun ya, sabun cuci piring juga bisa. Itu bisa berfungsi juga sebagai perekat. Atau teman-teman ingin membeli yang khusus perekat di toko pertanian, ada juga. Saya pakai mereknya Agristik ya. Nah, untuk penggunaannya selama ini tuh sangat cukup efektif bagi saya. Nah, bagaimana dengan dosis penggunaannya teman-teman? Nah, dosis penggunaannya itu seperti ini ya. Untuk paket pertama ya, itu saya gunakan Amirsatop antara 1 sampai 2 tetes. Kita kalau beli itu di dalam botolnya ada segel tuh. Ada atasnya ada segel kan. Nah, kita pakai tusuk gigi, kita buat lubang nih. Ini ada lubangnya kan teman-teman ya. Ada lubang. Nanti kita teteskan begini. Nah, bisa 1 atau 2 tetes. Itu dosis yang bisa saya gunakan. Kemudian untuk demolish ya. Demolish itu saya bisa gunakan antara 0,2 sampai 0,3 ml untuk 1 liter air. Keduanya dicampur ya. Nah, ini adalah untuk penyedot ya, sekaligus yang ada ukurannya yang di sini ya. Teman-teman kelihatan ya, kecil ini sebenarnya. Ini bisa beli di apotek ya. Nah, kalau sampai penuh ya, sampai di sini itu 1 ml. Nah, saya biasanya cuma 0,2 sampai 0,3. Jadi biasanya cuma segini aja teman-teman, dikit aja, nggak banyak itu untuk demolishnya ya. Nah, untuk perekatnya saya menggunakan biasanya kurang lebih setengah, 0,5 mili untuk perekatnya pada 1 liter air. Nah, begitu juga dengan untuk paket kedua, dosis yang saya gunakan untuk Curaquon ini itu antara 0,2 sampai dengan 0,3 ml dicampur dengan Nativo ya. Nah, Nativo ini dia berbentuk kayak butiran kecil ya, butiran kecil. Nah, saya biasa menggunakannya itu sekitar 0,20 gram sampai 0,30 gram ya. Jadi tidak sampai 1 gram itu ya. Nah, untuk dosis-dosis pemakaian semuanya ini, standar penggunaannya itu biasanya 1 ml Amirsatop dicampur 1 ml Demolish, 1 ml Agristik campur dengan 1 liter air. Nah, itu standar
yang biasa digunakan ya. Tapi kalau saya biasanya lebih suka menggunakan dosis rendah ya. Untuk semuanya ini saya menggunakan dosis rendah, tidak sampai full dosis seperti yang dianjurkan standar penggunaannya. Nah, dari pengalaman saya ini ya, penggunaan dosis yang rendah itu sudah cukup ya, cukup efektif dan efisien untuk pohon-pohon anggur import saya yang ada di kebun Clarissa ya. Nah, jadi saran saya isi, kalau bisa teman-teman menggunakannya itu mulai aja dari dosis rendah aja dulu ya. Kalau dengan dosis rendah, pohon-pohon anggur importnya itu bisa aman dari serangan jamur dan hama, nah itu lebih baik ya. Jangan menggunakan sampai berlebihan ya, karena bisa menyebabkan kerusakan pada pohon anggur import kita juga ya. Kalau terlalu banyak kadang bisa gosong daun-daunnya ya. Nah, waktu penyemprotannya itu dilakukan pada waktu pagi-pagi ya, sebelum matahari terbit, atau sore hari ya, sekitar jam 4-an gitu ya. Jangan sampai pas siang-siangnya matahari terik ya kita semprot, itu biasanya daun-daunnya bisa gosong ya. Teman-teman perlu perhatikan waktu penyemprotannya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan frekuensi penggunaannya? Berapa kali penyemprotan dilakukan dalam waktu 1 minggu atau dalam waktu 1 bulan? Nah, kalau untuk penyemprotan yang saya lakukan di kebun Clarissa ini, sebelum pohon-pohon anggur import saya menggunakan atap naungan ya, ataupun plastik UV ya, nah, itu saya biasanya melakukan penyemprotan 1 minggu 1 kali ya. 1 minggu 1 kali ya, lumayan repot juga itu ya. Nah, setelah semua pohon-pohon menggunakan atap naungan dan plastik UV, nah itu frekuensi penyemprotannya sudah tidak 1 minggu 1 kali lagi ya. Saya kadang-kadang menyemprotnya itu 3 minggu ataupun 4 minggu sekali ya. Nah, dengan dosis yang rendah itu, pohon-pohon anggur import saya mampu bertahan dari serangan jamur dan hama 3-4 minggu sekali penyemprotannya. Nah, kalau teman-teman tadi melihat daun yang terserang jamur itu ya, itu mulai muncul setelah bulan lalu saya semprot ya. Jadi 4 minggu 3 hari mulai muncul dia jamur pada daun saya. Kenapa? Karena kebetulan di sini sudah mulai musim hujan ya, sehingga sering turun hujan, kelembapannya tinggi ya, sering mendung dan sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan pohon-pohon kita, daun-daun anggur import kita rawan terserang jamur maupun hama ya. Nah, kalau ini bisa bertahan 4 minggu 3 hari sebenarnya udah bagus sekali. Nah, tapi kalau di musim panas ya, tidak sering terjadi hujan dan sebagainya, lebih dari 4 minggu semprot juga biasanya aman ya. Pernah sekali saya karena kesibukan itu sudah lewat 4 minggu saya masih belum semprot, itu aman-aman saja ya. Tapi biasanya 4 minggu saya semprot 1 kali. Nah, apakah dosis dan frekuensi yang saya gunakan ini bisa diterapkan di di pohon-pohon anggur import teman-teman yang lainnya, di rumah atau di kebun ya? Nah, kembali lagi pertanyaannya adalah teman-teman nanam pohon anggur importnya di mana? Di daerah mana dulu ya? Kalau ini di Pontianak, ini kan dataran rendah ya, Ini adalah kota Katulistiwa ya. Nah, itu pasti beda cuacanya, suhunya, iklimnya, sinar mataharinya, kelembapannya ya, dengan teman-teman yang tinggal di daerah, misalnya di daerah Bogor atau daerah Puncak, Bandung dan sebagainya. Nah, itu pasti berbeda ya. Sehingga apakah pohon-pohon anggur importnya cukup dengan dosis yang saya pakai dan juga dengan frekuensi yang saya terapkan, nah itu nanti harus teman-teman coba sendiri di rumah ya. Kalau biasanya kalau daerah-daerah yang kelembapannya tinggi ya, itu kemungkinan
daun-daunnya lebih mudah terserang oleh jamur, ya. Nah, jamur kadang sangat bermasalah dibandingkan hama, ya. Nah, juga tergantung pada varietas anggur impor apa yang teman-teman tanam. Karena ada varietas anggur impor tertentu itu yang daunnya sangat rawan jamur, ya. Itu kadang perlu semprot 1 minggu 1 kali, atau bahkan mungkin kalau musim hujan mesti semprot 1 minggu 2 kali, ya, supaya daunnya aman dari jamur. Nah, kemarin saya sempat menanam varietas anggur import Allison. Nah, itu ternyata daunnya sangat rawan jamur, ya. Itu perlu perawatan fungisida dan insektisida yang cukup sering, ya, supaya aman daunnya. Nah, sedangkan varietas anggur import lainnya yang saya tanam seperti misalnya Taldun, Sangsekerta dan lainnya itu rata-rata yang sudah lumayan tahan terhadap serangan jamur. Jadi sudah saya seleksi varietas anggur import yang daunnya rawan jamur itu biasanya saya tidak lanjutkan lagi, saya ganti. Jadi kemarin Allison itu di Super Salome sudah saya ganti dengan Catalonia, ya. Nah, jadi teman-teman bisa mencoba secara bertahap. Tapi intinya mulailah dari dosis rendah, ya. Nah, dosis rendah. Saya biasanya kalau untuk pencegahan kan menggunakan dosis rendah yang seperti saya sebutkan tadi, ya. Tapi kalau misalnya terserang jamur seperti daun tadi, ya, mulai terserang jamur atau mulai terserang hama, ya, biasanya dosisnya saya naikin. Nah, untuk Amir Startop itu untuk pencegahan, kalau misalnya tidak ada tanda-tanda terserang jamur atau hama, saya gunakan 1 tetes, ya, 1 tetes dicampur Demolis 0,2 sampai 0,3 ml, campur 1 liter air, perekat 0,5 ml, sudah cukup. Begitu aja cukup, ya. Nah, tapi kalau sudah terserang jamur, mulai tanda-tanda jamur seperti itu, ya, dosisnya saya tambahkan, ya. Jadi untuk Amir Startop itu saya tambahkan menjadi 2 tetes. 2 tetes. Nah, untuk Demolisnya saya tambahkan menjadi 0,5 ml untuk 1 liter air. Nah, sedangkan untuk perekatnya tetap 0,5 ml. Nah, perekat itu berfungsi untuk supaya setelah kita semprot pada daun-daunnya, kemudian hujan, ya, itu tidak gampang tercuci oleh air hujan. 1. Kedua, ada juga hama-hama yang dia memiliki pelindung lilin pada tubuhnya, ya, sehingga perekat ini bisa membantu menembus pelindung lilin seperti itu. Nah, itu kalau pohon-pohon anggur kita terserang hama ataupun jamur. Jadi disesuaikan. Nah, kalau misalnya dengan dosis yang sudah kita tambahkan, ternyata jamurnya dan juga hamanya masih tetap bandel, ya udah naikin dosisnya sampai full sesuai anjuran yang diberikan, ya. 1 ml Amir Startop, 1 ml Demolis dicampur 1 liter air, 0,5 perekat agristiknya. Nah, itu yang kita terapkan. Tapi dari pengalaman saya sih biasanya enggak, ya. Seperti ini aja, untuk penyemprotan pertama kali aja jamurnya udah kelihatan langsung ada efeknya, ya. Sudah mulai baikan jamurnya, jadi tidak akan menyebar lagi. Sehingga memang harus cepat penanganan jamurnya. Karena kalau musim hujan, angin kencang itu jamurnya bisa kemana-mana, ya. Jamur embun tempung, jamur karat daun, ya, itu penyebarannya sangat cepat, teman-teman. Jadi makin cepat ditangani makin baik. Nah, begitu juga dengan untuk nativonya, ya, dan juga kurakonnya, ya. Kalau masih kebal dinaikin, tapi secara bertahap, teman-teman. Ke 0,5 baru ke 1 ml. Nah, untuk nativonya, ya, jadi kan untuk pertama kali kita pakainya rendah kan. Nah, nanti kalau untuk penyemprotan kedua kali dia masih bandel, bisa naikin ke 0,5 mg, ya. Nah, kalau dia masih bandel lagi, naikin 1 gram. Kita gunakan nativonya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, biasanya cukup efektif lah. Jadi
untuk masalah jamur dan insektisida itu sangat tergantung di mana kita menanamnya, ya. Juga sangat tergantung varietas anggur import yang kita tanam. Ya, saran saya buat teman-teman yang pemula ataupun penghobi, lebih baik jangan menanam yang rawan jamur ya. Varietas anggur import yang rawan jamur, rawan terserang jamur daun-daunnya, itu nanti perawatannya repot sekali itu. Ya, saya juga kurang cocok dengan yang begitu. Ya, sehingga ada beberapa yang sudah saya ganti dengan lebih tahan banting. Ya. Nah, sehingga perawatan kita tidak terlalu repot. Lain halnya kalau teman-teman misalnya adalah yang berprofesi sebagai penjual bibit, ya itu nggak masalah, karena memang setiap hari kan mereka menangani kebunnya, bibit yang mau dijual dan sebagainya. Seminggu dia semprot 2 kali juga nggak masalah. Tapi kalau bagi penghobi seperti saya kan, kita masih punya kesibukan lain ya. Kalau seminggu semprot 2 kali atau semprot sekali kan agak repot ya, karena masih ada kita harus melakukan pemupukan dan sebagainya ya, sehingga lebih baik cari varietas anggur import yang lebih tahan serangan jamur ya. Nah teman-teman, saya rasa sekian dulu untuk video hari ini ya. Semoga video hari ini sedikit banyak bermanfaat dan menarik buat teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komentar di video-video saya, karena semuanya itu sangat membantu dan bermanfaat bagi saya sebagai content creator. Terima kasih sudah menonton video-video channel YouTube Nick Dixon. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.